Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dalam Sapa Senja. Kali ini kita akan belajar tentang dosa-dosa kecil. Kita akan buka di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rubah-rubah kecil yang merusakkan kebun anggur. Ini berbicara tentang dosa-dosa kecil yang bisa merusakkan kita sebagai pohon anggur yang dicangkokkan pada pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kebun anggur kita, Bapa kita adalah pengusahanya. Dosa-dosa kecil yang kalau dibiarkan bisa merusakkan keselamatan kita. Karena di dalam Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam. Tapi Tuhan katakan dosa itu berarti adalah dosa. Dan itu bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita. Kita ambil contoh dari kisah Ananias dan Safira. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kita sudah belajar bagaimana kisah Ananias dan Safira ini ketika dia berdusta, mendustai Allah. Dan akibatnya Ananias dan Safira kedua-duanya mati mendadak. Hanya karena kelihatannya hal yang sepele, mereka berdusta. Padahal Petrus katakan sebelum dijual, tanah itu adalah punyanya Ananias dan Safira. Dan setelah dijual pun, uang hasil penjualannya itu ada dalam kuasanya mereka. Tapi mengapa mereka harus berdusta? Jadi dosa yang kecil, akibatnya adalah kematian. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengajarkan dalam Matius 5 ayat 37, kalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita bersyukur kalau kita tidak melakukan dosa mencuri, membunuh, berzina. Tapi kita harus waspada dengan dosa-dosa kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu juga bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan katakan di dalam hukum-hukum Allah, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti semua perintah Tuhan harus kita lakukan supaya Tuhan mendapati kita tidak bercacat celah. Amin. Tuhan memberkati.